Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tenaga elektrik pertemuan berikutnya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang pemodelan PU trafo 3 lintang. Di pertemuan-pertemuan atau di materi-materi sebelumnya atau di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, di semester-semester sebelumnya, kalian sudah mengetahui dasar-dasar trafo. Terus tadi satu fasa, tiga fasa, sistem kerja di dalam trafo, dan lain-lain. Nah, untuk sistem tenaga elektrik di sini, nanti kita akan memasuki ke dalam pemodelan PU per unit, trafo 3 lilitan. Oke, kita masuk saja. Mengapa dikatakan sistem per unit? Sistem per unit sendiri adalah alat fundamental dalam analisis sistem tenaga listrik yang menyederhanakan perhitungan pada jaringan dengan banyak level tegangan, di mana dia mengubah semua parameter ke skala relatif terhadap basis yang konsisten. Biasanya, kita menyederhanakan perbandingan antara peralatan yang memiliki satuan yang berbeda, misalnya volt, kilovolt, ampere, megavolt, ampere. Yang kedua, kita biasanya menghilangkan kesalahan karena unit dan skala, sehingga memudahkan debugging model dari sistem tersebut. Yang ketiga, kita akan menyatukan impedansi, tegangan, dan arus ke format tak berdimensi sehingga perhitungan aliran daya dan stabilitas menjadi lebih rendah karena kombinasi ketiga tersebut, tegangan, arus, dan arus. Nah, presentasi ini dirancang nanti agar mampu menganalisis model per unit pada sistem multi-level tegangan, memahami pemodelan 3 lilitan secara teknis. Oke, kita masuk saja. Konsep dasar sistem per unit yaitu definisinya nilai PU didefinisikan sebagai nilai aktual atau nilai basis. Nah, semua besaran utamanya dihitung relatif terhadap S-base atau base powernya dan V-base, tegangan base-nya. Basis umumnya biasanya dipilih S-base, contohnya 100 megavolt ampere, dan V-base per tingkatan tegangan. Dari sini diturunkan ke I-base sama dengan S-base per akar 3 V-base. Dan Z-base atau impedansi base sama dengan tegangan base kuadrat dibagi dengan S-base. Nah, di sini untuk basis dari rumusan umumnya. Sedangkan keuntungannya, semua nilai per unit tidak berdimensi. Seringkali mendekati nilai 1 untuk peralatan normal sehingga mempermudah identifikasi anomali dan perbandingan antar komponen. Nah, kita perhatikan pemilihan basis bersifat arbiter tetapi harus konsisten dalam analisis. Jika basis berubah antar lilitan, maka nanti konversi eksplisitnya harus diperlukan. Nah, tantangan sistem multi-level tegangan, di mana jaringan transmisi distribusi modern itu melibatkan beberapa level tegangan, misalnya 500 kV. Misalnya 500 kV itu adalah sistem transmisi, terus ada 150 kV itu adalah distribusi, terus 20 kV, 150 kV transmisi jarak jauh, 150 itu nanti di area gardu, terus 20 kV itu yang didistribusikan. Bisa juga range-nya antara 150 sampai 500 untuk sistem transmisi, dan 20 kV di bawah level tegangan itu, 150 kV, 20 kV, dan lain-lain. 70 kV itu level tegangan rendah. Tapi biasanya rata-rata untuk sistem distribusi 20 kV, dan di atas itu biasanya masuk ke sistem transmisi atau jaringan tegangan tinggi. Tantangan utama dalam analisis PU pada sistem multi-level adalah konversi parameter antar level tegangan, di mana dia harus presisi. Salah satu faktor skala berimplikasinya nanti akan berdampak besar pada hasil. Nah, trafo 3 lilitan dan trafo autotransformer sering memerlukan pemahaman basis per lilitan. Salah konversi impedansi menyebabkan kesalahan pada aliran daya, perhitungan rugi, dan studi kestabilan motor.
integrasi sumber distribusi atau distributed generation, di mana dan transformator dengan tap changing menambah kompleksitas pemilihan VBase. Karena apa? Karena kalau secara umumnya ini DG atau distribusi generator itu bisa diletakkan berdampingan dengan trafo-trafo yang ada di distribusi. Salah satu contohnya. Sehingga nantinya pada saat level tegangan di trafo tersebut menurun, bisa disuplai dari distribusi generator. Seperti misalnya sumber dari DG tersebut adalah panel surya, angin, dan lain-lain. Tergantung wilayah kawasan tersebut. Tapi biasanya kebanyakan adalah panel surya. Nah, juga ada transformator dengan tap changing yang mengatur tadi level tegangan untuk menambah tegangan yang turun, mengatur tegangan yang tinggi, dan lain-lain. Ini nanti menjadi dampaknya adalah menjadi lebih kompleks dalam pemilihan tegangan dasar dari tiap sistem distribusi tersebut. Tujuannya yaitu memastikan ketepatan konversi parameter, sehingga hasil simulasi tegangan bos sudut harus valid atau istilahnya dapat realistis dan dapat diandalkan untuk keputusan desain dan operasi yang sedang berjalan. Pemodelan trafo 3 lilitan dalam satu sistem per unit biasanya trafo 3 lilitan bertegangan berbeda sudut, tetapi dia mempunyai 3 lilitan yang berbeda tetapi satu inti magnet. Untuk pemodelannya biasanya batisnya daya tunggal, S-base-nya dipilih sama untuk ketiga lilitan. Ini memudahkan konversi impedansinya. Namun tegangannya berbeda sesuai lilitannya V1, V2, V3 karena ada 3 lilitan. Basis tegangan setiap lilitan memiliki V-base sendiri, I-base sendiri, dan Z-base sendiri dihitung per tiap lilitan. Makanya I-base sama dengan S-base per akar 3 V-base, Z-base sama dengan V-base kuadrat per S-base. Parameter modelnya biasanya parameter trafo, Rx, magnetisasi dari cabangnya, koneksi dari tiap pasarnya. Dikonversi ke nilai pi per unit berdasarkan basis yang dipilih sebelum digabung dalam model jaringan. Nah, teknik ini biasanya merepresentasikan trafo 3 lilitan sebagai model yang setara terkoneksi pada bus yang memiliki V-base berbeda dan melakukan transformasi impedansi ke basis sistem dari analisis. Nah, ruang lingkup analisis yang perlu kalian kuasai nantinya adalah analisis sistem multi-level tegangan, di mana memahami pemilihan V-base, S-base, dan bagaimana menggabungkan jaringan dengan trafo antar level. Fokusnya nanti pada konsistensi basis dan dampak pada hasil aren daya. Analisis pemodelan trafo 3 fasa, di mana model 3 fasa lengkap termasuk hubungan fasa, impedansi searah dan negatif, dan efek konektivitas Y to Y, Y to delta, delta to Y, dan lain. Termasuk koneksi apabila trafo tersebut ada tap changer. Analisis sistem per unit, di mana penerapan pada aliran daya, load flow, studi gangguan, studi stabilitas, terutama bagaimana kesalahan konversi mempengaruhi solusi numeriknya. Materi ini harus dibarengi latihan numerik dan studi kasus nanti agar kalian mampu menerapkan teori dan simulasi terhadap interpretasi hasilnya. Contoh perhitungan basis pada trafo 3 lilitan langkah demi langkahnya. Misalnya kasus ada trafo 300 kVA dengan lilitan primer 25 kV. Sekundernya 600 volt, tiernya atau per pasanya adalah 220. Ikuti langkah berikut untuk menghitung basis perlilitan dan impedansi dasar base. S-base nanti 300 kVA dipilih sama untuk semua lilitan. V-base primer adalah 25 kV, di mana tadi sesuai rumusnya I-base sama dengan S-base dibagi dengan 3 akar 3 dikali 25 kV, dan Z-base-nya adalah 25 kV kuadrat dibagi dengan S-base. Untuk sekunder nantinya adalah 600 ini masukkan ke dalam rumus. Terus untuk tier juga sama 220-nya masukkan ke dalam rumus dalam bentuk KV.
semuanya dalam bentuk. Jadi satuannya disamakan. Nanti habis didapatkan S-base-nya tadi, S-base-nya dimasukkan di V-base, V-base primer, sekunder, dan tier. Nanti didapatkanlah V-base primernya, I-base primernya, I-base sekundernya, dan I-base tiernya. Sama Z-base primer, Z-base sekunder, dan Z-base tier. Nanti kalau sudah didapatkan seperti itu, nanti konversi impedansi antar basis menggunakan ZPU new, di mana impedansi lama per unit dikali dengan V-base new dibagi dengan V-base lama. V-base baru dibagi dengan V-base lama kuadrat saat diperlukan. Catatannya, perhitungan latar 3 digunakan untuk sistem 3 fase. Pastikan nilai unitnya konsisten, misalnya volt ampere, kilovolt ampere, kilovolt ampere, sebelum disubstitusikan angka. Ini alur atau perhitungan dari basis pada trafo 3 lilitan. Nah, ketepatan dalam konversi parameter atau rumus prakteknya, di mana konversi impedansi antar basis adalah langkah kritis, di mana rumusan teknis harus diingat. Z-base sama dengan V-base kuadrat per S-base, ZPU sama dengan Z aktual dibagi dengan Z-base. Jika ingin mengubah dari basis lama ke basis baru, maka ZPU new sama dengan ZPU old dikali dengan V-base yang baru dibagi dengan V-base yang lama dikuadratkan. Praktek terbaik pengecekannya selalu catat S-base dan V-base-nya yang digunakan untuk setiap jalan. Gunakan tegangan base sesuai koneksi fasenya, line to line untuk delta atau Y tergantung dari referensi dari trafo tersebut. Bandingkan hasil PU antar lilitan setelah dikonversi. Impedansi referensi harus cocok secara numerik ketika dikembalikan ke single line-nya. Kesalahan umum biasanya lupa kuadrat rasionya atau salah menggunakan V-line atau V-phase. V-line to line beda dengan V-phase. V-phase 220, V-line to line biasanya antar line dia adalah 380. Tergantung tadi dari sistem tersebut. Kalau satu fasa 220, kalau line to line biasanya adalah 3 fasa, antar fasa itu adalah 380. 20 per 380. Kedua kesalahan ini menghasilkan perbedaan yang besar karena line dan phase, saluran dan fasa itu berbeda. Nah, di sini kita akan masuk ke multi level tegangan, trafo 3 fasa, dan sistem tertutup. Ini adalah skema dalam bentuk simulator, di mana multi level tegangan, trafo 3 fasa, sistem per unit, dan sistem tegangan awal dari generator. Terus zona pembangkitan menaikkan untuk sistem transformasi adalah step up, di step up menurunkan nanti tegangan ke distribusi nanti jadi step down, dan zona distribusi nanti ke beban. Representasi dalam sistem per unitnya dalam bentuk istilahnya itu ditransformasikan dalam bentuk perhitungan matematis, maka ada generator dalam satu PU, terus transformator dari series, terus dari mana dinaikkan tegangannya, terus diturunkan lagi tegangan. Ini nanti untuk beban dalam bentuk hitungannya. Dengan sistem per unit ini, level tegangan yang berbeda, trafo yang ideal dihilangkan, menghasilkan satu rangkaian ekuivalen yang dimana ini mereplikasikan dari sistem distribusi yang real. Nah, di sini kita masuk di mana sistem tenaga listrik model ini melibatkan banyak komponen dengan tegangan yang berbeda-beda. Analisis yang akurat memerlukan pemahaman tentang bagaimana menyatukan besaran-besaran listrik tersebut dari tiap berbagai level tegangan. Memodelkan transformator 3 fase secara lengkap dan menggunakan sistem per unit untuk menyederhanakan perhitungan. Sehingga kedepannya kalian mampu melakukan analisis aliran daya, gangguan, dan stabilitas dengan mempertimbangkan detail teknis nilai tersebut. Nah, di sini multi level tegangannya terdapat 3 fase dan sistem per unit, di mana analisis sistem multi level tegangan, analisis pemodelan trafo, dan analisis sistem per unit. Jadi ada 3 komponen dalam analisisnya. Yang pertama adalah analisis sistem multi level tegangan, analisis pemodelan trafo dalam 3 fase, dan analisis sistem dalam satuan per unit. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, analisis sistem multi level tegangan.
Konsep dasarnya mengapa multi-level pembangkitan atau step up misalnya 11 kP ditransmisikan 150 kP atau 500 kP dan diturunkan lagi di distribusi 20 kP dan per 380 volt. Ini menggunakan tegangan yang berbeda-beda untuk efisiensi yang berbeda-beda pula. Kenapa? Dibangkitkan dari sumber misalnya 11 kP ke transmisi 150 kP. Kenapa tinggi? Karena kita tahu kalau 150 kP misalnya butuh jaraknya 100 km, kalau 500 kP bisa misalnya 500 km. Itu juga tergantung tadi, misalnya 150 bisa cuman 50 atau 60 km, 500 bisa nanti 150 atau 200 km. Ini perbangkitan ini tergantung tadi rugi-rugi di saluran tersebut seberapa banyak sudah dihitung dan disesuaikan dengan nilai transmisinya, step up berapa, dan distribusi ini nanti untuk kebutuhan dari ketegangan yang stabil. Jadi dari 150 diturunkan ke distribusi untuk mengamankan tadi 11 kV-nya dalam sisi realnya itu bisa didistribusikan secara merata tanpa adanya rugi-rugi tegangan. Transformator dia menghubungkan level-level. Jadi biasanya di transmisi ada step up, distribusi ada step down. Tantangannya biasanya impedansi saluran, beban, dan sumber berada pada sisi tegangan yang berbeda. Jika tidak dinormalisasi, perhitungan arus dan tegangan menjadi rumit karena harus mempertimbangkan rasio trafo setiap kali ada perubahan, ada perpindahan atau ada pergantian. Solusinya dengan memilih basis daya S-base dengan tegangan V-base yang konsisten di seluruh sistem, jadi ada satuan template-nya, maka semua impedansi dapat dinyatakan dalam nilai PU yang langsung dapat dijumlahkan tanpa perlu mengingat rasio tiap trafo yang berada di level tersebut atau tingkatan-tingkatan jaringan tersebut. Ilustrasinya, jaringan dengan dua level 150 kP dan 20 kP. Biasanya sebuah impedansinya misalnya Z-nya adalah 10 ohm di sisi 20 kV. Jika dikonversi ke basis 150 kV, nilainya akan berbeda. Kenapa? 150 per 20 kV dengan impedansi yang sama di sisi 20 kV. 150 220 impedansinya ini 10 ini 10. Kalau dikonversi ke basis nilai V-base-nya atau istilahnya S-base, Z-base-nya akan berbeda. Kenapa? Karena nilai 150 dan 20 adalah nilai yang berbeda, nilai sumbernya yang berbeda. Makanya kita konversi dalam membuat sistem tersebut dalam satuan yang sebanding atau yang setara atau per unit. Di mana biasanya per unit itu range-nya adalah 1 itu adalah 100%. Jadi 20 kV kalau 1 berarti maksimal. Kalau 150, 1 juga maksimal. Jadi bisa dilihat nanti dalam analisis dalam metodenya, kita bisa mengkonversi dari sistem tersebut dalam satu PU, ada anomali dan lain-lain akan berubah di satu. Jadi lebih sederhana dalam menganalisisnya juga. Nah ini perbandingan sistem ohm per unit. Sistem ohm dari trafo, step up ke step down, dan ke bus. Impedansinya 10. Ini untuk misalnya 150. Terus kalau sistem per unit nanti diubah ke dalam per unit, di mana nilai impedansi berbeda jika dilihat dari level tegangan yang berbeda. Sehingga rumit untuk dihitung karena 150 dengan impedansi yang sama, 20 dengan impedansi yang sama akan berbeda hasilnya. Sedangkan nilai per unit tetap sama di seluruh jaringan, di mana dia akan menyederhanakan analisis. Jadi semuanya sama. Misalnya ini 2,5 PU, biasanya di 1 PU sih. 1 PU semua. Pemilihan basisnya atau V-base S-base-nya, langkahnya adalah pilih S-base atau daya semu basis, di mana nilai tunggal untuk seluruh sistem biasanya 100 MV atau 10 ampere. Pilihlah yang mudah, misalnya 100 ampere. Pilih V-base-nya di salah satu level, misalnya di sisi transmisi 150 kV, maka V-base-nya adalah 150 kV.
Nah, setelah dipilih tadi S-base sama V-base-nya, tentukan V-base di level lain berdasarkan rasio trafo. Jika ada trafo misalnya 150/20 kp, maka V-base-nya 20 kp karena rasio tegangannya mengikuti rasio trafo ideal. Jika trafo memiliki tap dan tidak pada posisi normal, maka V-base-nya di sisi sekunder harus disesuaikan dengan rasio tap yang sebenarnya. Jadi, yang ini tadi adalah V-base trafo sebelum atau transmisi, dan 20 ini adalah yang didistribusikan. Biasanya V-base selanjutnya adalah 20 kap. Terus kalau ada tap changer, maka nanti biasanya misalnya trafonya segini, tapi kalau di tabnya tidak maksimal, tidak 20 kp, misalnya cuma 18 kp atau 15 kp atau 16 kp, maka nanti yang keluar di V-base-nya adalah nilai tap trafo tersebut. Mengapa S-base tetap? Daya semu adalah besaran invarian terhadap transformator ideal atau konservasi daya. Jadi S-base sama di semua level. Makanya S-base-nya tidak berpengaruh. Maksudnya tidak ada pengaruh perubahan. Rumus konversi impedansinya adalah ZPU Z aktual S-base dibagi dengan V-base kuadrat, di mana V-base-nya dalam Kp, S-base-nya dalam MVA, Z-nya dalam. Nah, proses detailnya pilih S-base tadi misalnya 100 MVA, pilih V-base-nya di primer trafo adalah 150 kp, hitung V-base-nya. Nah, misalnya tadi si trafonya 150/20 kp, maka V-base sekundernya 20. Nah, konversi semua impedasi ke PU, maka impedasi saluran di sisi 150 kp, Z-nya adalah 150 sama dengan 50 ohm. ZPU-nya nanti 50, misalnya ya ini ya 50 ohm, terus 50 dikali 100 per 150 kuadrat adalah 50, dikali 100 per 22500 adalah nanti 0,22 PU. Impedasi saluran di sisi 20 kp nanti sama, misalnya Z20 dengan 0,5 ohm, ZPU-nya nanti adalah jadi 0,125. Jadi di sini sistemnya bekerja dalam satuan sistem yang sama. Oke, lanjut yang kelima. Ini adalah impedasi trafo biasanya diberikan dalam persen atau PU pada basis nameplate. Harus dikonversi ke basis sistem. Jadi PPU sistem, JPU nameplate dikali dengan S-base sistem, S-base nameplate. Di mana dikali juga V-base nameplate dibagi dengan V-base sistem kuadrat. Rangkaian ekuivalen PU-nya itu adalah semua impedasi berasal pada basis yang sama dapat dihubungkan seri atau paralel secara langsung. Dampak pada hasil aliran dayanya itu adalah biasanya kesalahan umumnya lupa mengkonversi impedansi trafo ke basis sistemnya dulu. Menganggap V-base sama di semua level tanpa memperhitungkan rasio trafo, jadi trafo primer dan sekunder. Tidak menyesuaikan V-base jika trafo memiliki type rasio yang berbeda. Ini biasanya kesalahan-kesalahan umum, kesalahan-kesalahan karena biasanya sudah perlu atau mahir dalam analisis jaring. Tapi ini masih bisa diperbaiki, masih bisa lebih teliti dalam hal menyelesaikannya kalau kita lebih jeli dalam melihat sudut pandang dari permasalahan tersebut. Nah, akibatnya tegangan bus, jika impedansi salah, jatuh tegangan drop akan bernilai salah. Misalnya jika impedansi terlalu kecil, tegangan akan terlalu tinggi. Jika terlalu besar, tegangan akan terlalu rendah. Aliran dayanya reaktif, di mana sangat sensitif terhadap perbedaan sudut pasang, magnitudo tegangan. Maka kesalahan impedansi menyebabkan aliran Q tidak akurat, tidak dapat menyebabkan masalah tegangan atau kelebihan beban pada reaktif. Konvergensinya juga berdampak, di mana dalam metode iteratif seperti Norton-Raphson, data yang tidak konsisten menyebabkan solusi tidak konvergen atau konvergen ke nilai yang salah. Contoh numerik sederhananya, misalnya ada sistem 12 dengan trafo. Jika impedasi trafo tidak dikonversi dengan benar, maka perhitungan tujuan busnya di kedua trafo tersebut bisa meleset 10% atau lebih.
yang dalam prakteknya, dalam aplikasinya, di real time-nya, dapat menyebabkan tegangan di luar batas operasi. Misalnya di sini bus 1, bus 2, di mana pada setiap transformator nilainya salah 0,1 dengan V-nya adalah 1,05, maka V2-nya adalah 0,85. Nanti hasil tegangan bus 2 turun drastis. Tadi dari 1,5 kok jadi 0,85. Padahal kurang lebih sama saatnya. Tegangan bus 2 turun drastis di luar batas operasi aman. Karena kan 0,85 ini, kalau kita tahu di jaringan distribusi dan kalian sudah pernah melihat juga di U3B, itu 0,85 sangat kritis dan perlu dilakukan perbaikan segera mungkin. Ini nanti resikonya akan merusak peralatan. Pilotan yang benar biasanya itu bus satunya, misalnya bus satunya adalah 1,05 masih di ambang batas, Z-trafonya adalah 0,05 nilai yang benar, maka nanti P2-nya adalah sekitar 0,98 masih dalam kondisi batas aman. Hasil tegangan bus 2 turun sedikit tapi masih dalam batas operasi yang aman. Inilah yang menjadi landasan kalau kalian salah menghitung atau mengetahui benar atau salah perhitungan kalian tersebut. Nah, itu tadi terkait bagaimana kita mengklasifikasi dari perhitungan impedansi trafo dalam satuan per unit. Sehingga nantinya kalau perhitungan tersebut tidak menjadi kesalahan yang di kedepannya dan menghasilkan analisis yang salah pula. Nah, kita masuk ke analisis pemodelan trafo 3 pasang. Nanti biasanya di trafo 3 pasang lebih dari sekedar rasio belitan, di mana model transformatornya yang dalam hal komplit, rasio belitannya ideal, di mana mentransformasikan tegangan dan arus. Impedansi bosornya Z sama dengan R plus JX, menjawabkan jatuh tegangan internal dan rugi-rugi tembaga. Admitansi intinya adalah YC, sama dengan GC min JBM, mewakili rugi-rugi histeresis dan arus magnetisasi di dalam trafonya. Hubungan beritannya itu adalah vektor grup, di mana menentukan pergeseran fasa antar sisi primer dan sekunder serta perilaku terhadap arus urutan 0. Tap changer ini adalah pengubahan rasio untuk pengaturan tegangan, bisa manual atau otomatis on-load tap changer. Ini trafo bukan hanya sekedar rasio beritan, tapi ada istilahnya itu model-model ideal dari trafo tersebut. Harus ada rasio beritan, ada impedansinya, admitansinya, hubungan beritannya, dan tap changernya. Sehingga dalam hal ini kita harus menganalisis secara keseluruhan, secara kompleks, secara mendasar, sehingga nantinya tidak salah dalam menganalisis salah satu atau sebuah sistem tersebut. Mengapa detail itu penting? Mengingat kita studi aliran daya yang memerlukan impedansi bocor dan admitansi inti untuk menganalisis lebih jauh sistem trafo tersebut bekerja baik atau tidak, studi gangguannya tidak simetris ini diperlukan untuk impedansi urutan yang bergantung pada hubungan beritan. Kenapa? Pada saat kondisi tidak seimbang, gangguan satu pasang ke tanah, dua pasang ke tanah, dan lain-lain, itu nanti mengakibatkan jaringan itu tidak simetris. Nah, kita tahunya dari mana? Dari impedansi urutannya. Jadi, tergantung pada hubungan beritannya. Sehingga kita memerlukan data ini di sisi trafo. Studi stabilitas juga memerlukan model dinamis jika ada tap changer tadi. Jadi, stabilitasnya juga dipengaruhi oleh tap changer kalau ada trafo tersebut difungsikan sebagai tap changer. Notasi vektor grup misalnya YND D11 ini adalah Y netral dan delta. Sisi primernya bintang, sisi sekundernya delta dengan indeks 11 menunjukkan pergeseran fasanya 330 derajat atau minus 30 derajat. Jadi ada sendiri kode-kode ini dalam spesifikasinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari atau sesuai dengan template dari trafo yang ada di jaringan. Dari primer ke sekunder. Dampak pergeseran fasanya biasanya pada sistem 3 fase seimbang, pergeseran fasanya kurang lebih 30 derajat.
mempengaruhi sudut daya dan aliran daya negatif. Dalam studi aliran daya, pergeseran ini harus dimodelkan sebagai trafo dengan sudut fase. Pengaruh terhadap impedansi urutan, biasanya urutan positif sama untuk semua hubungan. Hanya impedansi bocor yang berbeda. Urutan negatif sama dengan Z1 karena transformator biasanya statis simetris. Urutan 0 sangat tergantung pada koneksi dari grounding atau pentanan dari trafo tersebut. Ini nanti pengaruhnya terhadap urutan positif, negatif, dan untuk vektor grup. Pengaruhnya dalam hubungan belitan, contohnya pergeseran YD1 sisi deltanya tertinggal 30 derajat dari sisi bintang. YD11 sisi deltanya mendahului 30 derajat atau sisi bintangnya tertinggal 30 derajat. Dalam koordinat ini, pergeseran ini penting untuk menyelaraskan fasor antar sisi. Jadi YD1 sisi level tertinggal 30 derajat, high voltage sisi bintang dan low voltage sisi delta. Jadi tertinggal 30 derajat. Sedangkan sisi levelnya dari D2 ini mendahului 30 derajat. Fasor level dengan sisi rendah tertinggal lagging 30 derajat. Kalau yang fasor yang di YD1 kebalikannya, dia mendahului 30 derajat. Pemahaman group vektor ini sangat penting untuk operasi paralel dan sinkronisasi dari sistem tenaga. Karena kalau kita mensinkronisasi dari satu trafo ke trafo lain, dari jaringan primer ke jaringan sekunder, kita harus menyamakan sudut fasanya, lagging atau leading. Jadi nanti sistem tersebut akan simetris dari sumber primer ke sekunder. Impedansi urutan di mana analisis gangguan tidak simetris, di mana hubungan singkat satu fase ke tanah antar fase dan lain-lain menggunakan metode komponen simetris. Transformator memengaruhi distribusi arus urutan. Rangkaian ekuivalen urutan 0 biasanya Y bintang dengan netral di tanah melalui impedansi Zn. Arus urutan 0 mengalir di netral sehingga impedansi urutan 0 biasanya Z1 plus 3 Zn. Karena arus urutannya 0 di ketiga fasa sepasa, maka arus netral misalnya setelah 310 sehingga jatuh tegangannya nanti 310 dikali dengan impedansi. Misalnya Y bintang dengan netral isolasi. Misalnya arus urutan 0 tidak dapat mengalir sehingga rangkaian urutan 0 open. Impedansi tak terhingga. Delta, tidak ada jalur ke tanah atau groundingnya arus urutan 0 dapat bersirkulasi di dalam delta tetapi tidak keluar. Untuk studi dari sisi luar, delta tampak sebagai rangkaian open loop untuk urutan 0. Namun jika ada belitan delta, ia menyediakan jalur sirkulasi arus urutan 0 sehingga impedansi urutan 0 dan dari sisi Y ditanahkan bisa lebih kecil. Ini untuk kasusnya delta. Trafo dengan belitan delta tertier sering digunakan untuk menyediakan jalur arus urutan 0 dan nanti menghasilkan pengurangan harmonisa di sisi trafo dan jaringan. Kenapa bermasalah? Harmonisa itu menjadi nanti akan kompleks di sisi jaringan karena itu akan menyebabkan dampak ke sistem pendistribusian dari kelistrikan tersebut. Hubungannya misalnya ini tabelnya Y netral Y netral, maka Z0 dari sisi primer jika sekunder ditanahkan maka Z1 plus 3 Z. Kalau Z0 dari sisi primer jika sekunder tidak ditanahkan Z1 plus 3 Z. Tetapi tergantung netral dari sekundernya. YN ke bintang ke bintang. Bintang ke delta Z1 ke nilainya, maka karena delta menyediakan jalur sirkulasi, kalau Z0-nya tidak ditanahkan, maka Z1-nya sama, delta tetap menyediakan. Sekarang ini Y netral delta, ini Y dan delta. Primer tidak ditanahkan, maka nanti tak terhingga tanpa jalur netral karena tidak ada grounding atau tidak ditanahkan atau tidak disalurkan ke tanah.
Z0-nya juga sama delta. Delta yang netral, maka Z1 dari sisi delta. Z1 tapi arus urutan nolnya di sisi Y yang bisa mengalir ke tanah. Jadi Z1-nya di sini di delta, tapi pada saat tidak ditanahkan masuk ke Y atau ke bintang, ke netral. Kalau yang delta-delta nanti tak terhingga, tidak ada jalur ke tanah karena di alam aliran tersebut sama tak terhingga. Koreksi dalam type changing. Untuk type changer, mengubah rasio belitan untuk mengatur tegangan di sisi sekunder. Offload type changer hanya bisa diubah saat trafo tidak bertegangan. Onload dapat diubah saat berbeban, biasanya otomatis. Ini offload biasanya hanya saat tidak bertegangan, bisa kita ubah sendiri. Rasio ubahnya bisa dibuat secara manual saat trafo dipadamkan. Digunakan untuk penyesuaian tegangan musiman atau jangka panjang. Onload type changing itu dapat beroperasi saat berbeban. Rasio beritanya diubah secara otomatis saat trafo beroperasi, menjaga tegangan output tetap stabil meskipun ada fluktuasi tegangan. Jadi by system. Pemodelan di dalam aliran daya, trafo dengan type tetap diperlakukan seperti trafo ideal dengan rasio A. Impedansi bocornya di salah satu sisi. Trafo dengan type variabel LTC dimodelkan sebagai elemen yang secara iteratif menyesuaikan rasio untuk menjaga tegangan di bus tertentu tetap pada nilai yang diinginkan, misalnya 1 P. Dampaknya, perubahan rasio type mengubah tegangan basis di sisi sekunder jika kita menggunakan sisi PU dengan basis tetap. Biasanya dalam program aliran daya, type changer dimodelkan dengan mengubah admitansi matrik atau mengubah elemen trafo dengan rasio variabel. Jika type berubah, maka V-base di sisi sekunder dan PU ikut berubah relatif terhadap basis sistem. Namun biasanya basis sistem ditetapkan pada tegangan nominal sehingga type menyimpang dari 1 PU. Ini dampak dari sistem type changer. Contohnya, misalkan trafo 150 per 20 kP dengan type di sisi 20 kP dapat bervariasi antara 0,95 sampai 1,5 pi 1,05 PU. Jika type 1,02, maka tegangan sekunder aktualnya akan 1,02 kali 20 kP adalah 20,4. Pada kondisi ideal dalam PU dengan V-base 20 kP, tegangan sekundernya menjadi 1,02 sesuai dengan per unitnya. Jadi sebelumnya before tambah per unit ini dalam bentuk satuan kP, transformasi ideal dihilangkan dan perhitungan disederhanakan, semuanya dalam bentuk satuan per unit. Imaginer 0,15, 0,8, dan 1 per unit, berarti kondisinya normal. Contoh diagram impedansi sistem tenaga dalam per unit, ada generasinya, imaginer 0,1 PU, ada trafo di teraluan transmisi, trafo T2 ke beban. Nanti impedansinya juga ada sesuai dengan panjang saluran, kan rumusnya adalah panjang saluran R per JX omega. R per J, DR dikali R plus JX. Ini nanti panjang salurannya akan berpengaruh. Ada saluran transmisi, makanya ada tambahan impedansi. Mengapa sistem per unit? Keuntungannya itu adalah menyeragamkan level tegangan. Semua besaran dinyatakan dalam per unit dari basisnya sehingga rangkaian ekuivalen menjadi independen dari level tegangan. Ini memudahkan analisis jaringan yang kompleks, memudahkan perbandingan di mana data mesin, generator motor dari pabrikan biasanya diberikan dalam per unit pada rating sendiri. Dengan mengonversi ke basis bersama, kita bisa membandingkan dan menggabungkan sistem itu bekerja normal, kondisi normal, motor itu bekerja efisien, efektif, atau ada permasalahan. Nah, stabilitas numeriknya, nilai tegangan, arus, dan impedansi dalam PU biasanya berkisar antara 0,8 hingga 1,2, sehingga mengurangi kesalahan pembulatan dalam komputasi numerik dibandingkan jika menggunakan nilai aktual yang bisa sangat besar atau kecil. Penyederhanaan rumusnya misalnya daya 3 fasa akar 3 PI dalam satuan aktual dan PU menjadi SPU sama dengan V
PU dikali IPU karena faktor akar 3 dan basis telah diserap. Penerapan dalam aliran daya biasanya input datanya data aktif dan reaktif generator dan beban dalam megawatt ampere dikonversi ke PU dengan berbagi S-base. Tegangan yang ditentukan misalnya bus lag atau bus PV dalam PU, impedasi saluran dan trafo dalam PU. Penerapan dalam aliran dayanya, proses perhitungan matrik admintasi bus, Y-bus sama dengan disusun menggunakan nilai PU, persamaan aliran dayanya PI plus JKI plus VI sigma dari NK mulai dari 1, Y, IK, PK. Solusi interaktif menghasilkan tegangan setiap bus dalam satuan per unit. Ini untuk array load flow. Kalian belajar di analisis sistem tenaga juga. Ke elektronika daya juga. S-base sama dengan 100 MVA, V-base di bus 20 kV sama dengan 20 kV, hasil aliran dayanya tegangan bus 0,95 PU. Maka tegangan aktualnya 0,95 kali 20 kV sama dengan 19 kV. Arus basis di bus I-base sama dengan 100 per akar 30 kali 20 adalah 2,8 kA. Jika arus hasilnya 0,5 PU, maka nanti 1,4 kA. Output dan interpretasinya, tegangan bus dalam PU ini mendapatkan tegangan aktual dalam kV. Maka akan dikalikan dengan V bus tersebut, maka arus dalam per unit, maka I per unit sama dengan SPU dibagi dengan VPU. Arus aktualnya I sama dengan IVU dikali I-base dengan I-base sama dengan S-base per akar 3 V-base untuk sistem 3 fase. Tujuannya menghitung arus gangguan maksimum untuk desain peralatan proteksi, tentukan kondisi pra-pergangguan, biasanya tegangan pada titik gangguan dianggap 1 atau sesuai hasil aliran daya, impedasi sumber pada jaringan diketahui dalam PU. Hitung impedasi Thevenin JTH-nya dari titik gangguan ke sistem, ini adalah impedasi ekuivalen dilihat dari titik gangguan dalam per unit. Nah, yang ketiga biasanya arus gangguan dalam per unit adalah IFPU, di mana Vpre dan JTH dengan asumsi gangguan simetris 3 pasang. Konversi ke ampere biasanya adalah I dikali I-base, di mana I-base dihitung dari S-base dibagi dengan P-base pada titik gangguan. Jika JTH dihitung dengan basis yang salah, maka nanti arus dari short circuit-nya bisa salah. Kesalahan diperbesar saat konversi ke ampere, misalnya ZTH seharusnya 0,1 tapi terhitung 0,2. Ini sangat tinggi. Katakanlah 0,1 ini adalah 10%, 0,2 ini adalah 20%. Ini akan berdampak pada arus yang sangat tinggi. Arusnya akan menjadi setengahnya yang fatal dalam pemilihan circuit breaker. Jadi nanti dia menganalisis di 0,2 padahal butuhnya hanya 0,1. Nanti arusnya pada saat 0,1 trip atau masalahnya di 0,1 tidak akan trip karena dia nunggunya di 0,2. Ini akan menjadi fatal terhadap saluran tersebut. Contohnya sistem 150 kV, S-base-nya 100, V-base-nya 150, maka I-base-nya adalah 0,38. JTH-nya adalah 0,05 FPU, maka nanti IFPU-nya adalah 1 per 0,5 adalah 20 PU. Arus aktualnya nanti sih jadinya adalah 7,69 kA. Jadi ini arus aktual untuk nomina atau standar alat terjadi sirkuit. Jadi pengamanan ini jangan sampai lebih dari ini. Jadi CB-nya harus di bawah ini dan pengamanan inilah yang harus diantisipasi terhadap sistem jaringan trafo tersebut. Studi stabilitas di mana dia mempelajari kemampuan sistem mempertahankan sinkronisasi setelah gangguan, di mana persamaan ayunan swing equation di mana 2H per WO D kuadrat dan per DT kuadrat sama dengan P atau sama dengan P daya mesin pada elektrik, PM dan PE daya mekanik dan elektrik. Dalam PU pada basis mesin, H-nya adalah inersia, ini adalah sudut rotor. Ini nanti terkait di dalam sisi trafo.
Dalam analisis stabilitas multi mesin, semua besaran harus dikonversi ke basis sistem yang sama. Jika suatu generator memiliki H sama dengan 5 detik, maka pada rating 50 MPa, S-base-nya adalah 100, maka H-nya adalah 2,5 detik. H mesin dikali S mesin dibagi dengan S sistem sama dengan 2,5 detik. Demikian pula PM dan PL harus dinyatakan dalam PU ya pada basis sistem yang sama. Biasanya untuk studi stabilitas itu kebanyakan kesalahannya adalah kesalahan konversi, di mana akan menyebabkan respon frekuensi dan ayunan sudut atau swingnya tidak realistis. Misalnya jika hanya terlalu besar, sistem tambah lebih stabil dari sebenarnya. Jika terlalu kecil, sistem tambah lebih mudah lepas sinkronisasinya. Sehingga dalam stabilitas tegangan, itu ada toleransi sinkronisasi. Dan di mana toleransi itu tidak boleh lebih dari itu. Kalau tidak boleh itu lepas dari sinkron, jaringan tidak stabil akan berdampak pada peralatan-peralatan di beban. Nah, di sini misalkan contohnya. Nah, diagram di atas ini menunjukkan alur studi kasus yang akan dianalisis dibandingkan hasil daya ketika konversi per unit dilakukan dengan benar versus ketika terjadi kesalahan fokus pengukur. Deviasi tegangannya adalah dalam persen, arus beban, dan distribusi daya. Correction per unit conversion, di mana computer based conversion impedance ini adalah perhitungan komputer di-convert dari impedansinya. Terus dijalankan load flow-nya, performanya bagaimana, record-nya dalam jaringan bagaimana, dalam stabilitas sistemnya, dalam simulasinya dulu. Nah, kalau tidak sesuai konversinya, skip or use wrong ratio for conversion. Jadi di skip karena tidak cocok atau tidak sesuai konversinya, atau digunakan rasio yang lain untuk mencari yang tepat. Diobservasi lagi errornya. Jadi pada saat tegangan yang tinggi, persentase deviasi dan arus errornya juga harus dilihat, di mana itu harus di batas ideal. Kalau idealnya tadi adalah 1, di bawah 1, jangan 1, kalau 1 itu bermasalah, di bawah 1, maka nanti untuk error ya, tapi ya untuk error. Berarti itu nanti sudah bagus. Kalau di atas 1 atau 1, maka itu harus dicari sistem atau konversi atau istilahnya perhitungan load flow yang benar. Ini by system, ini nanti simulasi error karena misalnya kalau perhitungannya tidak sesuai dengan load flow atau dengan analisis yang kita buat. Rangkumannya biasanya kita kalau mau dalam sistem jaringan trafo itu pilih basis dengan cermat, di mana tetapkan S-base global, V-base di satu titik, lalu hitung V-base-nya di titik lain berdasarkan rasio trafo. Jika ada tab, sesuaikan per trafo tersebut. Jadi sumber, primer, dan sekunder. Perhatikan transformatornya, model trafo tidak hanya impedasi bocor, tetapi juga hubungan beritan dan pengaruh terhadap urutan 0. Jangan lupa pergeseran pasang untuk aliran dayanya. Untuk urutan 0, tricky. Pastikan memahami jalur arus urutan 0 pada setiap koneksi trafo untuk analisis gangguannya. Kenapa? Ini berpengaruh terhadap gangguan tadi, makanya kalian harus belajar impedansi urutan positif, negatif, dan zero. Konsentrasi adalah kunci. Semua komponen harus dalam basis sistem yang sama sebelum disimulasikan. Lakukan konversi dengan teliti. Verifikasi dengan contoh sederhana, misalnya setelah konversi, hitung manual satu kasus kecil untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam simulasi yang kalian buat. Kesimpulannya dan rekomendasi dari pembelajaran ini, sistem per unit adalah metode esensial untuk analisis multi-level tegangan. Ketepatan pemilihan basis dan konversi parameter menentukan validitas hasil analisis. Prakteknya, tetapkan S-base konsisten, dokumentasi V-base tiap line, selalu konversi impedansi ke basis analisis sebelum penggabungan model. Yang keempat adalah verifikasi numeriknya setelah disimulasikan. Lakukan latihan numerik seperti coding simulasi PSSSE, MatPower, atau Python untuk mempraktikkan konversi. Gunakan data referensi kundur
terkait Power System Stability and Control, McGraw-Hill, sebagai benchmark sebagai landasan. Biasanya kalau di Kundur itu ada referensi penyelesaian kasus, kebanyakan kasus. Nanti gunakan bab trafo 3 lilitan per unit sistem dan contoh studi kasus aliran daya yang ada di buku tersebut. Ini nanti menjadi dasar landasan kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mengembangkan dari teori yang diajarkan sekarang. Sampai di sini yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada tugasnya kerjakan di elemen kalian. Sesuai sama kesepakatan kemarin, tugasnya dikerjakan. Nanti dikumpulkan hard copy-nya pada saat UTS. Nanti kalau hard copy-nya sesuai dengan seberapa banyak tugas dan tugasnya, maka baru boleh bisa masuk ke UTS. Ini terkait dari sistem yang kita jalankan saat ini. Tugasnya juga ada di learning, bisa di-upload juga sama sesuai waktunya. Tapi nanti untuk ujiannya perlu dibutuhkan hard copy. Oke, untuk hari ini saja penjelasannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.